Halo teman-teman and Mister. Kali ini kita akan belajar mengenai PLDV atau program linear dua variabel. Di dalam PPT ini sudah terdapat penjelasan, kegunaan, soal, dan langkah dari materi yang akan kita bahas, yaitu program linear dua variabel. Pada pembelajaran kali ini, pertama-tama kita akan belajar tentang pengenalan, lalu kita akan masuk ke dalam langkah. Di dalam pengenalan terdapat materi-materi yang akan kita pelajari mengenai PLDV, dan di bagian kedua yaitu langkah adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan PLDV yang akan terdapat soal di dalamnya untuk kita kerjakan bersama. Kita masuk ke bagian pertama yaitu apa itu PLDV. PLDV atau program linear dua variabel merupakan metode untuk penyelesaian masalah mengenai harga, laba, nilai maksimum dan minimum. Singkatnya, PLDV itu sebuah cara untuk mencari penyelesaian dari hal yang berkaitan dengan harga atau biasa digunakan untuk kebutuhan dagang. Tadi kita sudah pahami tentang apa itu PLDV, sekarang kita akan masuk ke kegunaan PLDV. Sebenarnya kegunaan PLDV itu untuk apa sih? Nah, program linear dua variabel atau PLDV ini dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebagai metode untuk mencari nilai maksimum atau minimum suatu penjualan. Ya, ibaratnya metode PLDV ini berguna untuk mencari keuntungan maksimum atau keuntungan minimum dari sebuah penjualan. Kita masuk ke dalam bagian kedua yaitu langkah. Nah, dalam langkah pertama, kita akan membaca dan menganalisis soal yang diberikan atau soal yang kita dapat. Nah, diketahui Pak Juna memiliki area parkir seluas 1960 meter kuadrat. Luas rata-rata untuk mobil berukuran kecil adalah 4 meter kuadrat dan mobil berukuran besar adalah 20 meter kuadrat. Daya tampung maksimum hanya 220 kendaraan dalam sebuah lapangan parkir tersebut. Biaya parkir mobil kecil adalah Rp5.000 per jam dan mobil besar adalah Rp10.000 per jamnya. Jika dalam 1 jam area parkir Pajuna terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah titik. Setelah kita membaca dan menganalisis soal yang sudah kita dapat, kita akan masuk ke cara yang kedua dalam proses penyelesaian program linear dua variabel, yaitu membuat model matematika. Nah, pertama-tama, karena kita sudah tahu informasi yang kita dapat dari soal sebelumnya, kita akan memasukkannya ke dalam model matematika. Nah, seperti yang Anda lihat, kita akan membuat satu persatu. Yang pertama ada mobil kecil dan mobil besar, kita pisahkan, ada dua unsur yang berbeda. Lalu kita lihat banyak kendaraan tersebut. Karena disebutkan di soal sebelumnya, apabila tempat parkir itu tersedia 220 kendaraan dan penuh, tidak disebut berapa banyak mobil kecil dan mobil besarnya, maka kita akan menaruhnya sebagai K dan B. Nah, untuk ke luas parkir, bisa dilihat di mobil kecil bahwa di soal sebelumnya mobil kecil memiliki luas sebesar 4 meter kuadrat dan mobil besar sebesar 20 meter kuadrat dan lahan yang tersedia adalah 1960 meter kuadrat. Untuk harganya sendiri, untuk mobil kecil adalah Rp5.000 per jamnya dan mobil yang besar adalah Rp10.000 per jamnya. Nah, ke langkah yang ketiga, kita akan membuat syarat dari soal tersebut. Pertama-tama kita sudah mengetahui bahwa K plus B sama dengan 220 dan 4K plus 20B sama dengan 1960. Itu merupakan garis yang akan kita cari. Berikut ini kita akan cari titik-titiknya. Nah, berikutnya kita ada K lebih besar atau sama dengan dari 0, yang berarti K itu melebihi 0 dan tidak kurang dari 0, artinya hasilnya tidak akan minus. Untuk B tetap sama seperti K.
Fungsi tujuannya atau Z adalah 5.000K ditambah 10.000B. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa kita akan mencari garisnya. Nah, cara untuk menentukan garisnya adalah dengan mencari titiknya. Nah, untuk mencari titik pojoknya ini, kita akan mencarinya melalui persamaan 1 dan 2 untuk mencari garis. Nah, untuk mencari garisnya, kita akan pergi ke persamaan pertama, yaitu 4K ditambah 20B sama dengan 1960. Karena semua angkanya sama dan bisa dibagi 4, kita akan mengecilkan persamaan tersebut menjadi K plus 5B sama dengan 490. Cara untuk kita mencari titik pojoknya adalah dengan melakukan pemisalan. Apabila kita ingin mencari K, B akan bernilai 0. Apabila kita mencari B, K akan bernilai 0. Dan hasil yang didapat adalah K, B sama dengan 490,98. K, B ini sama artinya dengan X, Y. Jadi yang berubah hanyalah hurufnya. Nah, untuk di persamaan kedua kita akan melakukan hal yang sama, yaitu pemisalan. K plus B sama dengan 220. Apabila kita mencari B, K bernilai 0. Apabila kita mencari K, B bernilai 0 dan akan mendapat hasil K, B sama dengan 220,220. Nah, karena ini kita punya dua garis, artinya dua garis ini berpotongan. Nah, kita harus menentukan titik potong dari garis tersebut, karena itu juga termasuk dalam titik pojok. Nah, untuk menentukan titik potong dari garis tersebut, kita akan mengeliminasi atau substitusi kedua persamaan tersebut. Nah, kita langsung saja melakukan eliminasi terhadap dua garis tersebut agar dapat menentukan titik potong dari kedua garis tersebut. Nah, K plus 5B sama dengan 490, K plus B sama dengan 220, langsung saja kita eliminasi karena K-nya sudah bernilai sama dan bisa dikurangi. Hasilnya akan mendapat 4B sama dengan 270. Dan hasil akhirnya adalah K, B sama dengan 152,5,67,5. Nah, karena itu kita sudah dapat menentukan 3 titik pojok. Yang pertama yaitu ada 0,98, yang kedua ada 1525, 152,5, 67,5, dan yang ketiga adalah 220,0. Untuk menentukan nilai maksimum, kita akan menggunakan fungsi tujuan yaitu 5.000K plus 10.000Y. Nah, untuk K dan Y ini kita akan ambil dari titik pojoknya. Nah, yang pertama kita memiliki 3 titik pojok dan kita akan memasukkan itu ke dalam fungsi tujuannya masing-masing. Nah, untuk titik pojok 0,98 hasilnya adalah 5.000 dikali 0 tambah 10.000 dikali 98, hasilnya ada 980.000. Dan yang kedua ada di titik pojok 152,5 dan 67,5. Kita masukkan ke fungsi tujuan 5.000 dikali 152,5 plus 10.000 kali 67,5 sama dengan 1.437.500. Dan yang ketiga di titik pojok 220,0. Langsung saja kita pindahkan ke fungsi tujuan. 5.000 dikali 220 ditambah 10.000 dikali 0, hasilnya adalah 1.100.000 rupiah. Nah, dari langkah-langkah sebelumnya, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa jika tempat parkir itu terisi penuh dalam waktu 1 jam, maka hasil maksimum yang didapat adalah 1.437.000 rupiah. Itu merupakan hasil tertinggi dari semua titik pojok yang kita cari. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam waktu 1 jam, apabila tempat parkir itu terisi penuh, mobil besar ataupun kecil, kita akan mendapat hasil maksimum yaitu 1.437.000 rupiah.